Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nasfa Nurfatana Runi dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ada tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama mensyukuri perwujudan Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Lalu menunjukkan sikap bangga akan tanah air sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan mengamati dinamika yang terjadi di masyarakat, terlebih mengenai praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pembahasan pertama mengenai penerapan Pancasila dari masa ke masa. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa telah disepakati oleh bangsa Indonesia. Akan tetapi, dalam perwujudannya seringkali mengalami pasang surut, bahkan sejarah bangsa kita telah mencatat bahwa ada upaya untuk mengganti Pancasila dengan ideologi lainnya. Masa atau tahapan penerapan Pancasila diantara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada masa awal kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1954. Pada masa ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa menghadapi berbagai masalah, yaitu ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilainya yang antara lain yang pertama yaitu pemberontakan PKI di Madiun pada tanggal 18 September 1948 yang dipimpin oleh Musso. Yang kedua ada pemberontakan DI atau TII yang dipimpin oleh Sekar Mozi Kartosuwiryo. Yang ketiga ada pemberontakan RMS yang dipimpin oleh Christian Robert Stephen. Lalu yang keempat ada PRRI atau Persemesta yang dipimpin oleh Saripudin Negara dan Van Samuel pada tahun 1957 sampai 1958. Lalu yang kelima ada APRA yang dipimpin oleh Raymond Westering pada tanggal 15 Januari 1949. Lalu yang terakhir di sini ada perubahan bentuk dari pemerintahan yang asalnya pemerintahan RIS menjadi NKRI UUD. Kemudian yang berlakunya adalah UUDS. Kemudian ada masa Orde Lama pada tahun 1959 sampai 1966 yang beberapa penyimpangan terjadi terhadap Undang-Undang 1945 pada masa ini, yaitu yang pertama Presiden Insinyur Soekarno yang ditetapkan sebagai presiden seumur hidup dengan TAP MPR nomor XX/MPR/1963. Lalu yang kedua, Presiden membubarkan DPR hasil pemilu pertama pada tahun 1955. Dan yang ketiga, Presiden membentuk MPR beranggotakan DPR GR untuk daerah dan golongan. Kemudian yang keempat, ada penggabungan nasionalis, agama dan komunis atau Nasakom. Lalu yang terakhir ada pemberontakan PKI pada tanggal 30 September 1965. Lalu oleh ada masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Pada masa ini, puncaknya penyimpangan dari masa Orde Lama, yaitu ketika terjadi peristiwa 30 September 1965 yang disinyalir didalangi oleh PKI pada tanggal 12 Januari 1966. Terjadi demonstrasi mahasiswa dan rakyat yang menyampaikan beberapa tuntutan, dan demokrasi tersebut dikenal sebagai 3 tuntutan hati nurani rakyat atau Tritura. Era dalam pemerintahan ini dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat antara tahun 1966 sampai 1968. Ketika Jenderal Soeharto dipilih sebagai Presiden Republik Indonesia, era ini baru menerapkan konsep demokrasi Pancasila. Visi Orba melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Perubahan sistem pemerintahan ini dari demokrasi terpimpin menjadi demokrasi Pancasila. Kemudian pada masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang, pada masa ini penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa harus menghadapi berbagai tantangan, bukan berupa pemberontakan, melainkan berupa kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai kehidupan yang serba bebas dalam berbagai bentuk, yaitu kebebasan berbicara, berorganisasi, berekspresi, berpendapat, dan sebagainya.
Tantangan lain dalam masa ini adalah menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama warga bangsa. Tidak kekerasan yang dijalankan dalam penyelesaian masalah bukan dengan musyawarah. Masa tahun 1998 hingga sekarang disebut sebagai masa reformasi, dan pada awal masa ini, kemunduran ekonomi Indonesia dan dugaan penyelewangan terhadap Pancasila membuat mahasiswa dan masyarakat melakukan suatu demonstrasi, yaitu menuntut turunnya Presiden Soeharto. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Diterimanya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai landasan pokok fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Pancasila ini terdiri dari atas 5 sila yang pada hakikatnya merupakan nilai 5 dasar yang fundamental. Nilai-nilai dasar itu adalah nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga nilai keadilan. Di sini ada hakikat ideologi keterbuka. Sebagai suatu sistem pemikiran, ideologi bersumber dari pandangan dan falsafah hidup bangsa. Hal tersebut akan membuat ideologi berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakatnya dan kecerdasan bangsa. Pancasila sebagai ideologi terbuka senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan aspirasi, pemikiran, serta aktualisasi dari masyarakat dalam mewujudkan cita-citanya untuk hidup berbangsa dalam mencapai hakikat dan martabat kemanusiaan. Kemudian, kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka, sekalipun Pancasila sebagai ideologi terbuka yang bersifat terbuka, ini tidak berarti bahwa keterbukaannya adalah sebegitu rupa, sehingga dapat memusnahkan atau memiliarkan jati diri Pancasila. Keterbukaan Pancasila ini mengandung pengertian bahwa Pancasila senantiasa mampu berinteraksi secara dinamis. Nilai-nilai Pancasila ini tidak berubah, namun pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang kita hadapi sehari-hari. Adanya keterbukaan ideologi Pancasila yang mengandung nilai-nilai sebagai berikut. Yang pertama, nilai dasar, yaitu hakikat kelima sila Pancasila sebagai nilai-nilai dasar yang bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Kedua, nilai instrumental, yaitu penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila, misalnya program-program pembangunan yang dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman. Dan nilai praktis, yaitu realisasi nilai-nilai instrumental dalam suatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di sini ada Pancasila sebagai ideologi terbuka secara struktural memiliki 3 dimensi. Yang pertama, dimensi idealisme, artinya bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh. Yang kedua, ada dimensi normatif, artinya bahwa nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 merupakan tertib hukum tertinggi dalam negara Republik Indonesia, serta merupakan stat fundamental norm atau pokok kaidah negara yang fundamental. Yang ketiga, ada dimensi realitas, artinya bahwa suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Pembahasan yang ketiga mengenai perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Nilai-nilai Pancasila di bidang politik, yaitu lembaga negara yang meliputi MPR, DPR, DPRD, Presiden, MA, MK, KY, dan BPK. Hak asasi manusia, bangsa Indonesia ini menghargai hak asasi manusia yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban yang dijiwai nilai-nilai Pancasila. Demokrasi dan hukum, yang dimana demokrasi yang kita kembangkan adalah demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang mengedepankan musyawarah, mufakat, dan kekeluargaan. Nah, di sini ada perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang ekonomi, yang dimana sistem perekonomian dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Kemudian landasan konstitusional di sistem ekonomi adalah UUD 1945, dan bentuk usaha yang sesuai dengan demokrasi Pancasila adalah koperasi. Yang ketiga, adanya perwujudan nilai Pancasila di bidang seni dan budaya, yaitu tujuan pembangunan nasional, perubahan masyarakat tetap terarah dan terwujudnya masyarakat berdasarkan Pancasila, dan sistem sosial budaya dalam masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Kemudian perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan. Pembangunan bidang pertahanan dan keamanan ini secara tegas dinyatakan dalam pasal 27 ayat 3 UUD 1945 yang menegaskan bahwa pembelaan hak dan kewajiban warga negara ini harus disamaratakan. Jadi kesimpulannya yaitu penerapan Pancasila dari masa ke masa dalam sejarah bangsa Indonesia mengalami pasang surut. Berbagai tantangan saat ini dan masa depan juga dapat mengancam kedudukan Pancasila sebagaimana negara dan pandangan hidup bangsa apabila kita tidak mewadahinya. Lalu yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki makna bahwa Pancasila memiliki nilai-nilai dasar yang tetap dan tidak dapat berubah. Nilai yang diwujudkan dalam nilai instrumental dan nilai-nilai praktis yang disesuaikan dengan pengembangan masyarakat. Lalu yang terakhir, ada Pancasila sebagai ideologi terbuka dan juga telah mampu membuktikan selalu menjadi dasar negara dan ideologi nasional bangsa Indonesia. Tugas bangsa Indonesia dalam mewujudkan Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah memastikan bahwa perwujudan nilai-nilai instrumental dan nilai praktis di Indonesia ini dapat terwujudkan.